Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Falas Buntala dengan NIM S1S1244030. Pada pertemuan atau penugasan kedua ini, saya akan melanjutkan penjelasan untuk materi di dalam W3 School. Namun sebelum itu, karena dalam video sebelumnya saya belum memberikan langkah-langkah bagaimana cara menjalankan kode di dalam Visual Studio Code dan juga bagaimana cara atau aplikasi apa saja yang akan digunakan gitu, saya akan menambahkan cara-cara tersebut. Nah, untuk caranya itu, pertama kita siapkan dulu ini aplikasi Visual Studio Code. Lalu kalau untuk saya sih biasanya uh, untuk beberapa praktik terakhir itu saya gunakan Laragon. Untuk pemula saya bisa sarankan ini Exam. Ya sebenarnya sama-sama pakai Exam sih untuk kami, tapi ya gitu. Lalu, oke, kita coba buka dulu ya W3 School. Ini aja. Nah, w3school.com. Lalu pilih bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pertemuan terakhir itu kita berada di uh, perulangan ya, loops. Lalu kita sudah siapkan materinya ya, pembelajaran. Lalu kedua, kita buka Visual Studio Code. Oke, kita buat file. Karena saya sudah buat, saya tinggal open folder. Lalu pilih filenya. Nah, filenya itu harus berada di dalam Laragon. Lalu di dalam www. Nah, di dalam www-nya itu kita tinggal buat filenya. Tapi karena saya sudah buat, ini tinggal saya select. Oke. Oh, sudah ada ya di dalam sini. Oke, nggak usah saya bersihkan dulu ya. Oke. Nah, untuk tugas. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa, tapi saya akan hapus saja. Mulai dari awal aja ya. If nah, saya misal mau buat loops.php. Ingat, filenya itu harus dalam bentuk atau diakhiri dengan titik .php supaya bisa dibaca. Lalu kalau kita membuat struktur dasarnya atau HTML-nya itu kita tinggal ketik tanda seru lalu tekan enter. Nah, struktur dasarnya itu udah dibuat. Misal mau diganti ini untuk nama dokumennya. Bukan dokumen sih, apa ya? Nama yang akan tampil di browsernya. Nah, untuk bahasa PHP-nya itu sendiri cara begini cara buatnya. Tanda tanda tanya PHP, terus diakhiri tanda tanya. Nanti di bagian sini nih akan ada codingannya. Oke, lalu kita masuk ke sini. Nah, untuk lihat codingannya di browser ya, kita klik localhost, terus nama file yang kita gunakan tadi. Kalau saya kan web. Nah, oh sorry, ada satu yang dilupa, yaitu menyalakan dulu Laragonnya. Nah, kita start dulu. Ngeselin juga ini. Tidak. Oke, udah nyala semua ya. Kita coba. Nah, udah kebuka. Oke, lalu untuk berada di dalam tugas 2, kita lihat loops. Nah, ini masih kosong karena belum ada codingannya. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan untuk perulangannya, loops. Nah,
Pada bagian perulangan ini itu akan membahas berbagai macam perulangan yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, perulangan sendiri itu atau loop sendiri digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, misal di dalam PHP kita memiliki tipe perulangan berikut, yaitu while mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar, do while mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan itu benar. Yang ketiga itu for mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Yang keempat itu for each, yaitu mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Oke. Misal di sini di latihannya itu perulangan menangkap yang mengevaluasi 3 ekspresi. Satu sebelum perulangan dimulai, satu sebelum setiap iterasi, dan satu setelah setiap iterasi. Anaknya mengevaluasi 3 ekspresi, satu sebelum dimulai, sebelum setiap iterasi, dan satu beda nol lah. Mungkin bisa dijawab sendiri. Nah, pertama itu di bagian perulangan while. Oke. Perulangan while melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Jadi ini poin pentingnya itu. Jadi hanya melakukan pengulangan pada blok kode. Jadi dia itu apa ya? Dia melihat dulu kondisinya. Jika kondisinya benar, dia akan melakukan perulangan. Oke, itu poin paling dasarnya lah. Nah, catatan untuk menambahkan variabel i atau loop akan berlanjut selamanya. Oh, kita harus menjadi dalam kode ini kita harus menambahkan variabel i agar loopnya itu tidak terjadi loop secara terus-menerus. Oke, ayo kita contohkan. Kita aja. Misal di sini dolar ya, variabel i itu sama dengan satu ya, satu while i kurang dari 6. Oke, dua echo dolar i dua dolar i plus plus plus. Nah, kita buktikan apakah dia hanya sampai 5. Oke, sampai 5. Sekarang coba kita ikuti instruksinya, kita hapus i-nya. Ternyata dia error ya. Kenapa ya? Apa maksud dari kata ini? Nah, perulangan while tidak dijalankan di sejumlah kali tertentu, tetapi memeriksa setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Jadi perulangan while itu berbeda dengan perulangan for. Kalau for itu sudah ditentukan berapa kali dia akan di dalam ya sudah ditentukan berapa kali ya. Misal for-nya itu kan kalau for dia itu ada di sini kayak deklarasi apa ya, bukan deklarasi, for i dolar i sama dengan 1 kan. Nah, misal i dolar i kurang dari 6 i plus i. Nah, kalau dalam codingan for ini kan ini dijalankan sesuai jumlah tertentu ya. Ini jumlah tertentunya itu misal ini. Sebenarnya sama juga sih, ada syaratnya.
Mungkin saya salah jelaskan ya. Mungkin sama aja secara poin. Ya, samalah. Gue ngomong apa sih dari tadi? Berarti sama ya. Sorry, sorry, sorry. Saya salah jelaskan. Jadi, while itu dia bukan sejumlah kali tertentu. Jadi bukan dia itu memeriksa apakah kondisinya itu benar. Jadi ini kondisinya. Nih, I lebih kurang dari 6. Jika I-nya itu kurang dari 6, I-nya itu harus ditambah. Tuh, setidaknya begitulah intinya. Oke. Nah, dengan break pernyataan ini kita dapat mengetikkan loop. Oke, sekarang kita gunakan break ya dalam codingan ini. Misal, udah. Nah, kalau break break dia ini dia akan menghentikan perulangan jika sudah sampai pada angka yang ini nih. Jika i-nya itu sama dengan 3, maka akhir atau break. Oke. Selanjutnya di itu ada continue. Oke, misal i plus plus ini. Jadi hasilnya apa? Sorry, salah berarti dengan continue. Ini harusnya di bawah sini. Terus ini tuh di. Nah, kita buka lagi ya. Satu. Oke, gitulah. Tapi kayaknya ada yang salah ya. Soalnya angka satunya tidak tampil. Kenapa? Karena ya angka satunya nggak tampil. Di plus plus dulu, ditambah dulu, baru di Eko. Nah, caranya itu cobain. Nah, nggak bisa juga ya. Jadi Eko itu harus ada di akhir. Oke, begitulah. Saya urutan. Loop juga dapat ditulis dengan sintaks while loop juga dapat ditulis dengan and while. Pernyataan seperti ini. Sepanjang kurang dari. Oh, jadi and while itu sini sama ini. And while. Kok kamu error sih? Aku dulu. Gak tahu kenapa dia error. Kecil, kecil. Sisi dia error. Coba salin deh. Kira-kira apa salah? Ah, ini yang salah. Dia ini pakai titik dua. Nah, di baru. Oke.
kita nah oke salah saya. Padahal saya sudah buat sempat latihan loh, kok masih ada yang error ya. Ya, misal di sini untuk bagian kedua, jika Anda ingin while berjumlah loop menjadi 100 tetapi hanya dengan setiap 10, Anda dapat meningkatkan perhitungan sebanyak 10 bukan satu pada setiap iterasi. Jadi saya inginkan 100. Nah, ini i plus sama dengan 10. Jadi akan hmm, jadi akan menghitung dari 10. Oh, nggak rapi ya. Sorry. Soalnya di sini ada titik sini. Nah, ini juga websitenya ada beberapa kode yang error kayak ini. Nah, terus yang kasih titik itu di error. Oke, 1, 11, oke, sampai 90. Nah, kenapa 101 itu nggak tampil? Karena dia itu udah lebih dari nilai ini. 101 kan lebih dari ini 100. Padahal syaratnya kurang dari 100. Jadi I-nya itu sudah jadi 101. Jadi nggak dicetak, ditampilkan. Oke. Oh, oke. Perulangan PHP do while loop itu melakukan pengulangan pada blok kode satu kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Perulangan PHP do while itu akan selalu mengeksekusi blok kode minimal satu kali, kemudian memeriksa kondisinya dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Oke, bisa kita buat lagi di sini. Hmm, nah, inilah suka. Terus kita coba buat ini. Ini beda dia dengan struktur sintaksnya, berbeda dengan yang tadi. Tapi untuk secara fungsi sama aja gitu. Sama-sama untuk loop. Nah, dolar i terus sama dengan satu titik koma do do equal dolar i titik dolar i plus kedua uang dolar i kurang dari 6. Coba kita jalankan, kira-kira gimana. Oh, terus file. Nah, filenya itu ada di sini. Oke, dia akan mengulang dari 1 sampai 5. Nah, dalam sebuah perulangan, kondisi diuji setelah pernyataan di dalam perulangan dieksekusi. Ini berarti perulangan akan mengeksekusi pernyataan setidaknya sekali meskipun kondisi salah. Ini contohnya. Nah, bedanya dengan while tadi, dia ini itu akan mencetak si i-nya variabel i-nya dulu lalu melihat kondisinya. Nah, karena kondisi i tadi itu misalnya i-nya itu tidak sesuai dengan syaratnya ini, dia akan tetap mengeluarkan si i. 8 kan, padahal 8 kan itu syaratnya itu. Nah, harus kurang dari 6, tapi kan 8 lebih dari 6 tuh. Oke, contoh. Nah, kalau yang ini itu untuk contoh break di dalam. Nah, tinggal tambahkan if dolar i sama dengan 3, jangan lupa titik koma, dia tidak akan menampilkan angka 3. Wait, angka 1, i nya itu ganti dulu angka 1. Oke, wait, wait.
Oh, belum ada anunya, break. Nah, belum ada breaknya. Nah, nggak tampil. Oke, cuma 1 sampai 2. Nah, untuk continue itu sendiri dia, oh saya belum menjelaskan continue ya. Continue itu dia akan berhenti lalu melompat ke iterasi berikutnya. Iterasi itu perulangan. Jadi contoh begini. Ya, dia akan melewati angka 3. Kenapa ya selalu kayak gini? Kalau pakai ini selalu error. Bukan error, dia nggak mau tampil. Datanya udah benar loh. Oh, salah. Sorry, sorry. Ada yang salah. Oh, ini nih. Ih, salah. Ini yang salah itu karena ini. Coba deh. Nah, itu sorry, sorry. Kita ganti lagi. Oke, itu break. Oke, kita lanjut ke bagian for loop. Enggak ada yang dilewati. Oke, enggak ada. For loop. Oke, kita buat filenya misal for loop PHP. Ah, terus kita save ini. Terus sini kita siapkan PHP. Terus oke. Oke. Nah, perulangan PHP itu melakukan perulangan melalui blokade sejumlah waktu yang ditentukan. Oh, berarti betul dong yang saya jelasin tadi untuk for. Kalau for itu ada waktu yang ditentukan. Nah, ini ekspresi satu, ekspresi 2, ekspresi 3. Sorry ya, tadi saya agak-agak ngeblank. Ya, berarti udah betul tadi penjelasan saya di awal. Oke. Oke, jadi contohnya itu seperti ini. Untuk dolar dolar X itu sama dengan 0, dolar X kurang dari sama dengan 10 jika kalau dolar X. Sebenarnya ini bukan koma, tapi titik koma harus titik koma. Nah, dari sini tuh X ketiga dolar X plus plus tambah untuk Eko dan number is dolar X F. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kira-kira begini untuk for. Jadi ini untuk ekspresi 1, expression 2, ekspresi 3. Jadi ini itu kita inputkan dulu nilai untuk variabelnya, lalu ini untuk syaratnya, lalu ini untuk perintahnya gitu. Increment, perintahnya itu bisa increment atau decrement. Kalau increment ini plus, kalau decrement itu minus. Oke, nah ini sudah dijelaskan. Ini untuk menentukan perhitungan sebelum setiap iterasi. Oke, kalau ada eksekusi benar dan contoh ini bernilai kurang dari sama dengan 10. Ekspresi ketiga evaluasi setiap iterasi. Dan dalam contoh ini ekspresi meningkatkan nilai X sebesar 1 pada setiap iterasi. Nah, sekarang kita masuk ke break. Nah, if get break. Oke. Nah, dia akan berhenti pada frame ketiga. Lalu selanjutnya itu ada continue.
Nah, bedanya gimana? Untuk menurut saya sendiri kayaknya continue lebih gampang dibuat soal untuk for ya. Ya, untuk for bukan bukan. For perulangan for itu lebih gampang digunakan gitu menurut saya. Karena untuk continue dan breaknya itu hampir sama lah sintaksnya. Yang kedua itu ini contoh untuk menghitung dari 1000 dengan hitungan puluhan. Nah, ini kan gini, hitung dari 100, terus bukan 1000 ya, 100, sorry, sorry. Nah, jadi dia akan menghitung 0 sampai 100 dengan melewati setiap 10 angka. Misal saya kasih, dia kasih 1000 juga. Oke, ini contoh untuk for loop. Ini perulangan for each. Sekarang kita masuk ke bagian perulangan for each. Yang for each sendiri itu for each. Oke, kita mulai ke perulangan for each. Oke. Oke. Nah, melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam satu objek. Oh, jadi untuk perulangan dalam properti atau array kita gunakan for each pengulangan pada item-item array. Nah, jadi untuk array itu kita gunakan for each untuk perulangannya. Misalnya kalau colorsnya itu sebagai array dalam kurung red, green, blue, yellow. Oke, terus for red color x, kita lagi echo $x br. Jadi dia akan mengulang setiap elemen dalam array ini. Oke, kita coba buka for each. Nah, ini elemen green. Coba kita tambahkan ya elemennya. Black, white, apalagi ya? Itu. Oke, sorry ya. Oke. Nah, untuk setiap terselup nilai elemen array saat ini ditetapkan ke variabel x. Untuk selanjutnya hingga mencapai jadi di dalam setiap elemen nilai elemen array saat ini ditetapkan. Jadi ini tuh x. X-nya itu adalah variabel red, green, blue, dan yellow.
gitu. Susunan dari atas merupakan susunan terindeks di mana atom pertama memiliki kunci 0 dan oke, jadi ini tuh 0. Ini yang red itu di indeks bukan pertama ya. Yang pertama itu dimulai dari 0. Jadi ini 0, ini 1, 2 dan 3. Tuh, mulai dari 0 dan seterusnya. Oke. Array asosiatif itu berbeda. Array asosiatif menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya dan saat melakukan pengulangan oleh array asosiatif, Anda mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Oke, sorry ya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Cetak kunci dan nilai sumber array. Ini contohnya. Kita buat array baru ya. Gini aja. Ini kita bangun members. Di sini kita ganti kita berbeda dari sama dengan terbing ini joy. Oke, online kita coba hapus. Set. Lalu kita tambahkan ini dia help. Apalah. Nah, di sini itu dia itu 35 37 di sini 43. Oke. Jadi itu nomor X. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi outputnya itu akan seperti ini. Di bawah ya. Nah, jadi ini itu X itu untuk Peter, ya kan? Nah, Y itu untuk ini 35. Nah, nanti for each member S ini kan parameternya ya kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk X nanti dikeluarkan seperti ini. Jadi variabel X-nya itu apa? Peter. Nah, ini kan string ya. Jadi dia tampilnya nanti seperti ini. Oke. Lanjut program first pada objek. Oh, ini aneh ya. Ini itu ada dalam pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Klik the model use function keluar dan model this model harus this
model. Oke, kira seperti ini. Nah, untuk menampilkannya ini kan kelasnya ya. Untuk menampilkannya itu seperti ini. Kita panggil kelasnya my oh belum panggil kayak kernya ini. Oh tidak, ini untuk panggil new new ini untuk menampilkan objek dari kelas next. Oke, coba ya tampilkan. Nah, colornya itu modelnya Volvo. Color Volvo model Volvo. Jadi kan ini udah dibuat ya. Nah, ini udah dibuat variabelnya. Di sini nanti mobilnya itu akan berwarna merah dengan model Volvo. Nah, terus forage-nya itu berarti dia tampilkan setiap apa ya? Ini setiap ini variabel publik, variabel ini apa sih namanya? Lupa lagi ada itu namanya di dalam eh kelas. Dia akan menampilkan satu-satu tuh colornya apa, modelnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada apa ini? Nah, break di dalam loop forage. So, kita buat yang tadi ya, yang tadi aja. Color array echo forage color as. Nah, di sini ada persyaratannya itu. Persyaratannya itu if $x sama dan sama dengan misal tahu tulis eh, black. Oke, saya buat berbeda. Black. Jadi dia akan berakhir di black. Oke, yang sisanya tidak masuk. Nah, sekarang kita masuk ke continue. Continue gimana, Bang? Sama aja, ini tinggal ganti jadi continue. Oke, jadi hitam itu nggak masuk. Oke, perulangan Fredge PHP by Bref. Saat melakukan perulangan mulai item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array asli. Nah, jadi ini maksudnya perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array asli. Coba ya, color forage x is black. Jadi sekarang biru akan berakhir jadi pink. Oke, sekarang coba var nah, sebelum itu saya akan hapus dulu beberapa ini yang di bawah untuk lebih mempermudah agar kita lihat kesalahannya di mana. Oke, selanjutnya minus terlalu kecil.
bisa dilihat itu color x red array color. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini udah ditampilkan ya pink. Jadi ini kan udah diubah arraynya. Namun pada saat kita panggil for dump color, nah ini tetap jadi black bukan pink gitu. Jadi ini maksudnya dilakukan pada item array. Nah, array kan sudah berubah, tapi secara default tidak mempengaruhi array aslinya. Array aslinya kan ini colors gitu. Sementara colorsnya itu dipanggil sebagai X, menyimpan jadi X-nya itu berbeda lagi gitu. Paham nggak? Itulah. Nah, tetapi dengan menggunakan dan karakter dalam for each deklarasi, item array tetap dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga akan dilakukan pada array asli. Nah, contohnya ini. Ini bedanya kan cuma ini. Pakai dan. Yes. And. Yes. Gak ada lagi kan? Ya, sekarang ini yang black ini jadi pink. Nah, kan? Black yang ini tadi jadi pink sekarang. Oke. Selanjutnya untuk ini ada sintaks alternatifnya. Secara sintaks for each loop juga dapat ditulis dengan and for each. Oh, sama dengan while tadi ya, and while. Oke, coba kita lihat for each. Jadi daripada X. Kira-kira benar? Kayaknya salah. Ini gue udah juga. Kenapa? Nah ini tuh ya, dalam kurung lo ini titik dua terus coba lagi itu kan udah kata ini penulisan yang lain dalam untuk mengeluarkan hasil lo apa ya Forage. Break, kita masuk ke bagian break. Oke, ya break PHP. Oops. PHP. Oke. Nah, break digunakan untuk keluar dari suatu masalah dalam perulangan for. Contohnya itu seperti udah dijelaskan tadi ya. Nah, misalnya break. Jadi itu dia akan berhenti saat X-nya itu mencapai nilai 4. Jadi semuanya itu nggak akan ditampilin lagi gitu. Coba ya, kita keluar, press, break. Nah kan? Jadi nilai 4 itu udah gak ditampilin. Nah, selanjutnya itu continue. Oh, belum ya, masih di dalam break, dalam while. Sama juga dengan while, sama-sama digunakan untuk keluar dari eh, suatu masalah. Jika sudah kondisi breaknya itu sudah pas, contohnya itu kayak gini, sama nilainya. Oke, terus duel juga bisa, sama juga tadi. Sama aja nih, 1 dan 2. Sorry. Itu bukan 12 ya, itu 1 dan 2. Nah, nah, wait, enggak muncul. Kalau gini error, kalau ini nggak muncul.
Enggak, tetap nggak muncul. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan di situ harusnya penempatannya, harusnya di sini. Aduh, nah harusnya di situ. Oke, sorry. Jadi itu 1 dan 2. Saya penasaran gimana kalau hasilnya tetap diberikan 8. Hasilnya nggak dia akan tetap masukin 8. Ya, begitulah kira-kira. Oke, lanjut. Lanjut ke jeda atau break di forage loop. Oke, sekarang kita masuk ke dalam array. Oke, saya nggak akan coding karena ya, ya ups, ini waktu banget. Udah di coding manual tadi ya kan. Kita coding manual lagi. Tuh. Dan untuk contohnya itu kayak gini. Red dan green. Udah dijelasin juga tadi. Ini hanya sebagai kayak ya pengulang lah. Nah, dia akan berhenti atau break menghentikan loop jika blue. Coba kita ganti blue jadi red. Dia nggak akan langsung berhenti itu. Kalau yellow, nah, dia nggak akan tampilkan yellow. Tuh, yellow dan seterusnya. Kalau misal yellow masih ada. Oke, selanjutnya continue. Continue untuk setiap jenis loop. Oh, sorry. Oke, ngomong. Suka ke dalam file tulis 2, lalu. Nah, digunakan untuk keluar dari iterasi loop saat ini lalu melanjutkannya. Contohnya itu kayak tadi. Ya, ini kayak for. Sorry. For. Sampai. Hmm, kita tampilkan, kita lihat gimana outputnya. Itu kayak gini. Sorry. Nah, kita buat dulu. Dia akan berhenti di angka 4, lalu lanjutkan lagi ke angka 5 gitu. Bagaimana dengan while loop? Sama juga. Dia akan berhenti dari 4 lalu lanjutin ke 5 dan seterusnya gitu. Kayak gitulah, udah dijelasin juga tadi. Nah, lalu apply continue menggantikan iterasi saat ini loop juga melanjutkan iterasi berikutnya. Eh, saya pikir sudah cukup jelas ya. For each loop juga tadi udah dijelasin. Sekarang kita lanjut ke fungsi. Oke, kita masuk ke fungsi. Oke, fungsi itu masuk. Fungsi itu apa? PHP. Oke. Nah, PHP itu memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan yang dapat digunakan secara langsung dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, ini ada beberapa ya, bisa dicari tahu di sini. Fungsi custom Anda sendiri. Oke, fungsi PHP. Selain fungsi bawaan PHP, kita juga bisa membuat fungsi sendiri. Contohnya itu adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali. Bisa fungsi untuk menyatakan cinta gitu. Bisa. Saya mau buat. Nah, ini contohnya. Saya buatkan ya. Function. Fungsi my message. Terus, jadi saat kita panggil, dia akan menampilkan hello world. Nah, ini tuh kan kalau dalam contoh ini itu belum bisa dipanggil. Gimana cara panggilnya? Oh, search echo
my message titik koma fungsi hello world, ya kan? Nah, coba saya buat fungsi yang lain. Function cinta. Eko cinta. Apa yang salah ya? Ini belum dikasih titik koma. Nah, oh, aku ada yang ada yang kurang. Ini harusnya break. Kok aku sangat mencintaimu. Fokus Shiroko. Ya lupakan tadi ya. Ya kita fokus lagi. Udah cukup istirahat sebentar dalam pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Fungsi tadi ya. Kan kosong ya. Oke. Nah, nama fungsi harus diawali dengan huruf ini, ada catatannya. Nama fungsi itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Tidak boleh oh iya, harus diawali huruf atau garis bawah. Kayaknya nggak boleh deh kalau angka fungsi. Kayaknya. Nggak tahu deh. Bisa coba sendiri. Nah, fungsi tidak peka. Nama fungsi tidak peka. Jadi fungsi jadi bisa beda apa ya? Beda huruf besar aja satu langsung jadi beda fungsi gitu. Untuk memanggil itu harus diakhiri tanda kurung gitu. Tadi udah. Bukan menandakan awal kode fungsi. Jadi awal ini apa yang akan dilakukan oleh fungsi message itu diawali dengan ini, oke? Diawali dengan tanda buka kurung siku, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Lalu oke. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama variabel. Argumen ini argumen. Jadi misal dalam fungsi myFamily argumennya itu fname. Fname. Oke. Contohnya di dalam fungsi ini fname-nya itu bisa bermacam-macam. Kalau ini fname-nya diisi Jane, diisi Haig, diisi Stell, diisi Jim, diisi Borgal. Nah, nanti hasilnya itu ini akan menampilkan Jenny Revenus. Coba kita ya function keluarga sajalah supaya cepat. Dolar X keluarga aku. Nah, untuk menampilkannya itu seperti ini. Keluarga keluar dalam kurung supaya Shiroko tampilkan Shiroko keluargaku. Kalau mau lebih ekstrim Shiroko istriku tercinta. Oke, bisa juga diisi dengan dua variabel. Misal di sini dua apa ya? Argumen. Oke. Misal di sini saya buat sendiri. Ya.
si rokok adalah istri asraf. Itulah kira-kira. Bisa dua, bisa tiga malah juga bisa. Oke. Yang lalu argumen default. Nah, argumen default itu ini untuk misal kalau dia tidak isi ininya apa apa ya apa namanya argumennya defaultnya itu akan 50 gitu. Saya buatkan contoh versi saya. Misal function apa ya? Coba-coba aja. Saya juga belum kalau benar gimana, kalau salah gimana. Itulah. Yang tetap sama kan? Padahal saya nggak tampilin ini nih. Tampilin si X si Y-nya siapa. Yuk, saya buka. Nah, surveillance. Walaupun tampak tetap jadi asraf. Nah, gitu. Itu menandakan bahwa si Roka adalah istriku. Benar-benar istriku. Oke, lanjut untuk mengembalikan nilai. Nah, untuk return dia sendiri itu contohnya kayak gini. Sum. Yuk kita pakai sum. Oh, enggak, sum itu nama anunya. Mengembalikan nilai. Ini agak kompleks dikit sih kalau mau dijelasin. Tapi coba kita buat ulang aja. Nah, function A, A aja deh. Biar biar mudah dibuat gitu. Z sama dengan plus dolar ya juga. Jadi maksud return atau mengembalikan dia ini itu nilainya itu dikembalikan kepada sum. Jadi bukan bukan dikembalikan pada si z-nya itu. Jadi fungsi sum ini dia jadi variabel bisa pakai x. Gitu gak sih? Pokoknya kayak gitu lah. Oh, 5 plus 10 dan A dalam kurung 5 10 buat R. Nah, itu tampilin sama dengan ada yang kurang ya, kurang jelas. Nah, ini harusnya aduh kamu ini. Nah, sama dengan 10 tuh. Kan di sini operator aritmatikanya itu plus ya. Jadi 5 tambah 10 kan 15. Jadi dipanggil tuh dipanggil lah tuh ini. Contohnya juga itu bisa apa ya? Dalam kurung 15 bisa nggak 20 tambah ya kan 15 ini kan 15 tambah 5 jadi 20 kira-kira gitulah. Melewati argumen dengan referensi dalam PHP argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai yang berarti salinan nilai di
gunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Ketika suatu argumen fungsi ditentukan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi dan operator berikut digunakan. Oh, dan operator. Ini operator dan itu digunakan. Kalian paham nggak? Wah, ini udah mulai aneh. Value num. Uh, agak-agak juga ini ya. Agak-agak sulit untuk dijelasin. Pas by reference untuk memperbarui variabel. Coba kita lihat dulu supaya kita tahu. Kira 7 coba. Oh, value. Jadi nilai value dan variabel dituliskan untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi dan oke, jadi ini fungsinya itu value tambah 5 6 sama dengan ah dolar 6. Oh ya, ini deklarasi apa ya, dideklarasikan simpan, jelaskan dulu. Nah, misinya kan 2 add 5. Hmm, jadi ini kayaknya oh, jadi dia nggak usah lagi dipanggil fungsinya itu, tinggal dipanggil namanya aja. Kalau 6 sudah di apa ya, diedit di dalam oh ini gunakan argumen pass by reference untuk memperbarui variabel. Jadi variabel 6-nya itu setelah dimasukkan ke dalam add 5 menambah 5, menambah 5. Nah, echo 6-nya itu berubah nilainya jadi 7. Tampilkan 7. Jadi pas ditampilkan 7, 6-nya itu bukan lagi 2, jadi tambah 5 karena di sini di dalam fungsi sudah ditambahkan 5. Gitulah. Nah, jumlah argumen variabel dengan menggunakan titik-titik operator di depan parameter fungsi, fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut fungsi variadis menjadi sebuah array. Nah, satu fungsi yang tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan digunakan. Satu fungsi. Oh, oke. Untuk variadis itu kalau kita tambahkan titik-titik itu bisa berapa saja argumen yang kita masukkan. Di sini kan sorry. Eh, nah. Di sini kan titik-titiknya. Nah, ada 5, 2, 6, 2, 7 dan 7. N sama dengan 0. Ada variabel length sama dengan count dari nilai tengah dari X. Count itu untuk apa ya, bukan nilai. Bukan jumlah, di jumlah semua ini. Gitu. Oke. Jadi fungsi titik-titik ini untuk memberitahu bahwa berapapun variabelnya bisa dimasukkan. Jadi bisa ditambah lagi. Misal, saya coba copy aja ya. Terlalu panjang kalau ini. Nah, kan 29 nih. Ini saya mau tambah lagi nih. Kan 7 tambah 7.
Oke, 7 dan 999. Ya kan? Jadi bisa berapapun nih, berapapun argumen yang dimasukkan tetap bisa jalan. Gitulah. Selanjutnya itu variable tunggu. Nah, Anda hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Hmm, argumen variabis harus menjadi argumen terakhir. Coba kita lihat hasilnya gimana. Untuk mengetahui apa maksud dari kode ini, kita harus melihat Hai Jendo last name. Oh, jadi ini tuh masuk ke dalam last name, jadi itu ditampilkan di akhir. Terakhir. Oke, paham. Hai Jendo, ini nama first, ini nama terakhir. Last name, first name-nya ini 3. Oke, terus dan rumus ini kan teks. Dia akan mengulang ini, for itu mengulang length. Ini bisa disimpan variable length ini untuk ini first name jumlah. Jadi jumlahnya kan itu ada 3. First name ini ada 3 nih. Jadi karena 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 3. 1 mengulang dulu ya kan 0. Situ jadi 1, jadi 2. Gitu jadi 3 kali. Kira-kira gitu. Teks sama dengan teks titik high first name I, first name-nya I, lalu let's name PR. Oke. Benar, I kan berarti pertama. Tidak, 0. Oh, ini yang 0. 0 kan? Nah, terus jadi pertama. Oke, gitulah. Paham. Jika argumen variabis bukan argumen terakhir, nah kalau bukan variabisnya bukan argumen terakhir, nah variabisnya itu dia malah taruh di sini. Ya, jadi error. Tuh, PHP adalah bahasa yang diketik longgar. Pada contoh di atas itu tidak perlu memberitahu PHP tipe data. Nah, jadi tipe datanya itu dia akan berubah sama lah kayak Python gitu. Dideklarasi telah didapatkan. Beda dengan C++ harus dideklarasikan dulu ini integer itu apa gitu. Oke, contohnya itu seperti ini. Nah, 5 kan ini jadi 5. Ini otomatis jadi integer. Ini kan udah malah integer B. Dia jadi string gitu. Yuk kita lihat ya. Nah, dia jadi string ini. Wait. Oh enggak, karena udah dideklarasikan ya. Beda. Kalau udah dideklarasikan, dia harus jadi kecuali kalau kita hapus. Wait. Harus sama-sama integer.
coba aja dulu karena operator tambahan iya kan nggak bisa dong, kecuali Eko. Kecuali kalau cuma Eko bisa tuh 55 days, bukan 5 days gitu, otomatis ini jadi otomatis jadi. Ini tidak bisa karena ini ada operasi karena 5 itu kan integer nggak bisa dijumlahkan dengan string gitu. Oke, contoh nah declare script type 1. Dalam contoh berikut kita akan mencoba mengubah angka dan string ke fungsi, tetapi di sini kami telah mendapatkan string deklarasi. Jadi dideklarasikan menjadi string, jadi dia error gitu. String memaksa segala sesuatu digunakan sesuai dengan tujuan. String declare string type 1. Oke, jadi dia memaksa. Tip pengembalian PHP mendukung deklarasi untuk pernyataan tersebut seperti halnya deklarasi bentuk argumen fungsi dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe return. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian tambah titik 2. Oke, harus ada titik 2-nya. Dan tipe tepat sebelum tanda buka kurung kurawal, lalu buka kurung saat mendeklarasikan fungsi. Gampang. Tipe pengembalian untuk fungsi tersebut mengembalikan return sebagai jadi oke. Jadi ini jadi variabel karena di return function add number float a float b, jadi dia akan masuk dari float stick 2 return. Oke, itu pengembalian. Oke, itu aja. Oke, selesai. Pokoknya yang berbeda. Ya, ini berbeda. Ini untuk pengembalian berbeda selain tipe argumen. Tapi harus ini syaratnya pengembaliannya benar. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bukan yang saya sampaikan. Oke, untuk itu saja materi yang saya akan sampaikan. Karena tugas ketiganya itu nanti akan membahas tentang array. Oke, sekian dari saya atas nama Asrafal Guntala NIM 1S1240030. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.